seseorang yang udah mati, di saat dia dipanggil ke dunia ini, itu gak akan pernah bisa sama. Kalau benar kamu ada di dalam boneka ini, tolong kasih tanda. Kakak udah gak sayang Gian lagi. Kakak sayang sama kamu. Kakak lebih sayang Mika daripada Gian. Aku benci dia. Aku benci Aryan. Oke, baik. Selamat malam juga untuk para cast dari film Doll 3. Selamat malam semuanya, apa kabar? Baik ya. Setelah ditunggu-tunggu sekian lama dan seneng, excited banget pastinya karena ini juga film yang menurut aku sangat challenging. Pertama kalinya harus beradegan sama boneka dan bonekanya juga animatronics yang pertama kali juga ada di Indonesia gitu. Jadi banyak banget hal-hal yang sangat menantang dan seru sih pastinya. Oke, itu untuk pendekatannya secara acting bersama boneka gimana itu Jessica Mila? Maksudnya apa treatment yang memang ada treatment khusus? Apa setiap hari ini sering-sering ngobrol sama boneka yang memang sebenarnya nggak bisa jawab gitu, gimana? Bisa cerita sedikit? Jadi karena di sini ceritanya boneka itu adalah Gian atau adik dari Tara, jadi aku tuh harus ngomong sama boneka itu, aku harus melihat dia, sayang sama dia sama kayak aku sayang sama Gian gitu. Jadi emang agak-agak kena juga tuh kayaknya otaknya Tara ya. Ya karena dia udah saking stresnya, sangat depresi, sangat rindu sama adiknya. Jadi ya itulah yang dia lakukan akhirnya. Oke, dan kebetulan juga sekarang Bobby-nya juga ada di sebelahnya. Iya. Bobby baik-baik, jangan aneh-aneh ya. Bobby ngomong sedikit ya. Dan mungkin selanjutnya ke Mas Wingky, gimana setelah tertahan 2 tahun filmnya dan perasaannya sekarang premier malam ini, gimana perasaannya? Ya, alhamdulillah akhirnya sebelumnya terima kasih teman-teman deh sudah menonton, semoga suka. Perasaannya sangat tidak sabar karena sejujurnya kami pun juga belum menonton full ya gitu. Jadi penasaran sekali dengan editan-editan dan juga director cut-nya Pak Rocky gitu. Gue rasa kayaknya sih dramanya akan kental sekali dan juga banyak sekali adegan-adegan yang cukup sadis ya gitu. Ya yang pasti seneng banget ya gitu karena ini juga pertama kali project aku bareng sama Pak Rocky dan ini juga di final chapter ya dari The Doll. Yang pasti happy banget, mudah-mudahan filmnya disukai, terus banyak yang nonton dan kalian semua happy. Halo semuanya, selamat malam. Yang pasti sih aku senang banget dan aku gak sabar buat kalian semua untuk melihat hasil kerja keras kita para cast dan juga orang-orang di balik layar gitu. Alhamdulillah banget, seneng banget, lega banget. Seneng juga karena dipercaya Pak Rocky bisa join ke final chapternya The Doll 3 ini. Overall seneng banget. Sesuatu yang tidak bisa diganti. Itu sebuah experience yang semuanya itu pergi bareng, menonton di big screen dengan Dolby. Itu nggak akan pernah bisa diganti dengan OTT, yaitu yang screen kecil dan stereonya ya begitu-begitu aja. Dan yang kedua, menurut saya film dan OTT adalah dua hal yang beda, yang memang film ini khusus dibuat untuk bioskop. Nah, sementara untuk OTT ada juga format-format TV series atau apa yang memang dibikin khusus buat itu. Kalau menurut saya, melihat animo bioskop sekarang ini lebih baik daripada sebelum COVID. Kelihatan dari sini bahwa penonton udah jenuh dan malas duduk di rumah aja. Karena habis lama-lama nonton OTT juga ya udah ditonton semua juga ya kayak. saya di Netflix udah nonton semua ya udah. Sekarang waktunya kembali ke bioskop, nonton sesuatu yang nggak akan pernah bisa didapat di small screen. Dan memang kita syuting ini dengan lensa dan kamera yang memang khusus buat di bioskop. Dan dengan Dolby dan lain sebagainya yang bisa membuat kita terasa emosi yang nggak akan kita dapat di rumah ya, yang misalnya kita bisa pause ke kamar mandi dulu lah, apalah, atau ambil makanan. Nah, ya udah itu fun aja, tapi lebih cocok buat memang yang khusus dibuat buat itu. Dan ini khusus dibuat buat big screen. Harganya sendiri bukan di 1,5 tapi di atas 2. Karena juga
karena sempat tertunda dari COVID, jadi kita harus bikin boneka baru lagi. Jadi emang hampir 2,5 atau sekian gitu. Kalau soal tim lokal dan tim luar itu memang bekerja sama. Kita ada animatronics team yang memang expert dari sana yang datang ke sini untuk bekerja sama dengan orang-orang di Bali dan juga dari tim Switzerland untuk membuat boneka ini dan juga untuk menjalankan. Tapi itu bercampur dengan orang di Bali juga. Tapi dibuatnya di Bali. Tapi orang US sama Switzerland ada di sana untuk make sure semuanya benar gitu. Kalau yang dari Switzerland, Orlando, Basi kayaknya pasti banyak orang tahu ya. Kalau dari US memang ini pertama kali ya dia datang ke sini untuk membuat animatronics, tapi memang dia punya kerjaan memang di sana seperti itu. Dan di tim Bali itu adalah timnya Orlando Basi sendiri. Iya betul, ini memang akan tayang di luar negeri, di Asia, Far East Asia dan juga masuk setahu saya sih ke Brazil dan Latin America ya. Memang sudah ada konfirmasi, tapi ada beberapa yang memang tayang di bioskop, khususnya yang di Asia. Nggak semuanya serentak, ada yang 2 minggu kemudian, ada yang 3 minggu kemudian, dan ada juga yang 1 bulan kemudian. Semuanya tergantung kalendernya yang mereka kasih kita. Tapi pasti tayangnya di semua bioskop, bukan limited release. Jujur kalau dari pihak sensor, apa yang terjadi seperti biasa adalah kita kasih filmnya dan mereka sensor, kita memang nggak bisa terlalu berdiskusi tentang itu. Kalau memang dia merasa ada sesuatu yang dia mau potong, pasti ada suratnya. Tapi kebetulan ini memang tidak ada potongan dari segi apapun. Mungkin juga karena kesadisannya masuk ke dalam cerita dan kita nggak terlalu terganggu di mana kayak, oh ini kesadisan hanya untuk kesadisan. Menurut saya itu mungkin bisa sesuatu seperti itu mungkin bisa dipotong ya. Kalau ini kan bagian dari cerita, dimana menurut mereka juga mungkin adegannya itu nggak lumayan cepat ya. Ada beberapa detik yang kalau gore-nya yang terlalu sadis memang cepet banget. What's the point untuk dipotong juga? Gitu. Tapi kita lucky ini kali filmnya lulus sensor tanpa ada adegan potong, tapi memang dapat di 17 tahun ke atas. Nggak salah ada 7 ya? 7 ya? Ada 1 cuman yang kepalanya yang goyang, ada 1 yang buka matanya yang goyang, ada yang full body juga, ada yang dummy-nya juga, ada lumayan banyak yang untuk beda-beda ya, untuk close up, untuk wide shot dan lain sebagainya sesuai dengan itu. Oke. Karena mungkin dari mimik, dari raut wajah juga beberapa scene juga seperti berbeda sedikit gitu ya. Tapi mungkin kalau bagian yang memang ketika kesadisannya juga memang terlihat sekali dari senyum dan dari matanya gitu. Kalau beda nggak bisa dibilang beda karena mereka bikinnya memang persis banget. Persis banget ya. Cuman memang bonekanya ini dia punya rautan itu bisa berubah-ubah ya. Iya. Dan belum lagi hampir setiap hari pasti bonekanya rusak. Oh iya betul. Karena memang diperbaikin terus dan butuh kesabaran yang lumayan khususnya buat pemain ya kayaknya. Doll 1 bonekanya cuma duduk doang. Doll 2 matanya goyang. Kalau sekarang udah bisa ngomong dan jalan-jalan. Saya nggak tahu berikutnya mungkin dia jadi Terminator kayaknya. Kayaknya saya udah kehabisan ide.